Ini komentar dari warganet Maledes ini menurut saya betul-betul sudah tidak berdasarkan logika sama sekali, betul-betul tidak berdasarkan fakta. Dia menuliskan begini, Malaya tidak pernah dijajah. Malaya cuma terima penasihat British. Belanda pun kalah di Malaya. Kalau jelas dijajah itu ada Gabeno. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang kosakata. Mengapa? Karena saya ingin membacakan komentar dari warganet Maledes, dan dari sana nanti kita bisa melihat bagaimana cara warganet Indonesia memberikan argumentasinya, dan semoga dari sana kita bisa belajar ya. Dan jujur saya harus katakan, dengan membaca komentar dari teman-teman warganet Indonesia, itu saya banyak belajar yang tidak mungkin saya bisa dapatkan dari bangku sekolah. Dan semua yang dituliskan oleh warganet Indonesia itu saya harus mengucapkan terima kasih karena saya yakin itu akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Komentar pertama, bahasa Jawa kalau di Maledes hanya digunakan untuk pergi berak ke Jamban saja. Kemudian oleh warganet Maledes dikatakan nggak benar cuy, itu semua hoax. Ini adalah tulisan yang dituliskan oleh warganet Maledes. Kalau misalkan kalian mengatakan itu tidak benar, itu hoax, ya udah. Berarti kalian menidakkan apa yang dituliskan oleh warganet kalian sendiri. Di mana dia menuliskan apa? Bahasa Jawa kalau di Malaysia hanya untuk ke Jamban berak saja. Kenapa kalian malu saya membacakan komentar warganet kalian? Kalau kalian bisa berbicara sesuka hati, kalian siapkan diri aja untuk menerima reaksi yang sesuka hati. Sesuka hati, tapi kalau reaksi saya itu terukur. Mengapa terukur? Karena saya memang akan menampilkan komentar ini. Mengapa? Karena komentar ini menunjukkan bahwa itu diucapkan oleh warganet kalian. Harusnya mereka tidak nyuri kosakata kita. Bagusnya mereka bikin kosakata sendiri supaya murni bahasa Melayu Maledes. Bisa nggak kira-kira? Mimpi. Ngapain bikin yang sudah ada aja nggak dipakai? Kemarin baru dengar ada olahraga populer yang namanya mirip-mirip perilaku KDRT. Bola voli, kalau di Maledes namanya bola tampar. Tamparlah aku. Sadis amat. Burung bahasa Sunda itu maksudnya menyala atau api. Atau juga bisa berkaitan dengan lampu. Eta lampu nahurung, itu lampunya menyala. Nah, ini adalah memberi komentar atas video pendek di mana saya setiap pagi itu saya akan mengunggah video pendek, di mana video pendek itu adalah hasil dari video-video saya yang sudah saya unggah sebelumnya. Dan ini merujuk kepada video episode 66 rasanya ya. Mari kita lihat definisi urung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, batal, tidak jadi. Kemudian nanti ada kosakata mengurungkan, membuat tidak jadi berlangsung, membatalkan. Kemudian definisi kedua ada yang namanya urung, dan itu dimaksudkan kerumun. Kemudian urung ketiga itu adalah bahasa Sunda ya, jadi bukan hurung tapi urung, yaitu bungkus lontong yang terbuat dari daun pisang berbentuk silinder. Kemudian yang ketiga, badan kendang yang terbuat dari kayu, nangka, atau jati. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat juga kosakata hurung, mempunyai dua definisi. Definisi pertama itu adalah berasal dari bahasa Dayak. Liukan sungai yang menyerupai huruf S dan membentuk daratan kecil seperti pulau. Kemudian definisi kedua, hurung itu adalah berasal dari bahasa Batak, yaitu hari ke-29 setiap bulan dalam penanggalan Batak. Apakah ada kosakata urung dan hurung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada?
Urung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes didefinisikan tidak jadi batal. Perhatikan dengan definisi urung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Batal, tidak jadi. Lihat nggak? Dibolak-balik aja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batal tidak jadi. Di dalam Kamus Bahasa Maledes, tidak jadi batal. Di dalam Kamus Bahasa Maledes itu terdapat kata turunan yaitu mengurungkan, menjadikan tidak jadi, membatalkan. Definisi mengurungkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membuat tidak jadi berlangsung, membatalkan. Sama. Hanya di definisi pertamanya aja, dibalik aja. Batal tidak jadi batal. Ini menarik. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu definisi pertamanya disinonimkan dengan urung. Jadi di Maledes, urung dengan hurung itu sama. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hurung itu mempunyai definisi yang pertama dari suku Dayak, yang kedua dari suku Batak. Apakah warganet Maledes menggunakan kosakata hurung ini yang dimaksud dengan batal? Memang kalian gunakan? Enggak lah. Definisi hurung kedua di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah berkerumun atau hurung itu adalah kerumun. Dan ini sama dengan definisi urung kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kerumun. Berhurung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sama dengan berurung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jelas dituliskan bahwa berurung itu adalah berkerumun dan itu arkais, artinya sudah jarang digunakan. Saya mau nanya kepada warganet Maledes, emang kalian gunakan kosakata hurung yang dimaksud dengan batal atau berkerumun? Enggak, udah ngaku aja enggak. Tujuan penjiplakan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh penyusun Kamus Dewan untuk dijadikan bahan klaim di masa depan bahwa bahasa Indonesia itu jiplak dari Kamus Dewan. Kalau ditanya mana buktinya, mereka akan perlihatkan kosakata yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia sambil bilang, ini buktinya kosakata di KBBI ada juga di Kamus Dewan. Itu bukti bahwa KBBI menjiplak Kamus Dewan. Tunggu saja 20 tahun dari sekarang, bahasa resmi UNESCO akan mereka usulkan diubah menjadi bahasa Melayu Indonesia. Setelah itu akan diusulkan lagi menjadi bahasa Melayu yang diandalkan adalah dukungan dari negara-negara persemakmuran British. Itu mirip dengan klaim atas Pulau Sipadan dan Legitan tahun 1969. Mereka tidak permasalahkan saat tanda tangan perjanjian perbatasan. Tapi tiba-tiba di tahun 1979 mereka bikin peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan dan Legitan ke dalam wilayah mereka. Setelah dapat Pulau Sipadan dan Legitan, maka berdasarkan koordinat kedua pulau tersebut, mereka klaim lagi Blok Ambalat. Akan begitu terus sampai seluruh Laut Sulawesi mereka kuasai. Tentang mereka membuat garis batas dengan mengubah peta dari tahun 1969 ke 1979 itu memang saya membaca riwayatnya itu seperti apa. Dan Indonesia menggunakan yang namanya UNCLOS. Dan UNCLOS itu adalah berdasarkan konvensi bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Sedangkan Maledes bukan negara kepulauan. Hal yang menarik teman-teman adalah apa yang dilakukan oleh Maledes pada tahun 1979, di mana mereka menetapkan secara sepihak garis batas mereka, itu dilakukan oleh Filipina. Kita mengetahui Filipina itu adalah negara kepulauan. Filipina menetapkan garis batasnya berdasarkan undang-undang mereka. Sekarang yang blingsatan itu Maledes. Jadi ini sebenarnya hukum karma. Apa yang dilakukan Maledes dulu kepada Indonesia pada tahun 1979 yang dengan seenaknya menarik garis batas kedaulatan negara mereka, itu sekarang dilakukan oleh Filipina. Dan yang kena getahnya adalah Maledes. Jadi menurut saya ya hukum karma itu memang selalu ada. Dijawab oleh Mas Safrudondin, tapi kan di dalam Mukadimah Kamus Maledes edisi pertama tahun 1970 ada mengatakan memasukkan kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan bahasa Maledes. Ini bisa menjadi bukti bahwa merekalah yang memakai, yang mengambil dari bahasa Indonesia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,
Setiap kali saya memunculkan kalimat di edisi pertama tersebut, banyak warganet Maledes yang blingsatan. Mengapa? Karena mereka ingin menutup fakta itu. Mereka ingin menutup bahwa kamus bahasa mereka mengadopsi kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Kasihan Melayu Maledes. Karena konsep superioritas Melayu, mereka dididik dengan dongeng-dongeng. Pelajaran sejarah isinya dongeng. Dongeng tentang alam Melayu, Melayu Mahawangsa. Jadinya pada waham, pada gila semua. Kamus Maledes itu produk tiruan barang KW, tapi merasa lebih hebat dari yang original. Di mana-mana barang KW nggak ada yang lebih bagus dari yang orisinil. Tapi mereka keluar-keluarnya bahwa ini adalah rujukan utama yang paling otentik. Mengapa? Karena mereka memang haus validasi. Mereka ingin klaim semuanya. Dan bahkan mereka berani mengatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan di Indonesia. Dan menurut saya, ini betul-betul menyerang kedaulatan negara kita. Masa sih mereka nggak tahu bahwa bahasa yang digunakan di Indonesia itu bahasa Indonesia? Kan mereka dulu ada yang namanya Mabim. Bahkan mereka mengambil secara barbar kosakata bahasa Indonesia itu kan melalui Mabim. Masa mereka nggak tahu sih bahwa bahasa yang digunakan di Indonesia, bahasa persatuannya itu adalah bahasa Indonesia. Dan sejak tahun 1928 itu kita sudah mendeklarasikan Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka ini memang sengaja menutup mata dengan fakta itu. Mengapa? Itu karena tidak sesuai dengan sentimen mereka, tidak sesuai dengan superioritas mereka yang bahwa mereka itu adalah bangsa yang superior. Kalian boleh aja mengatakan kalian itu bangsa superior untuk keperluan domestik kalian. Tapi begitu kalian mengatakan itu keluar dari batas negara kalian, kalian berhadapan-hadapan dengan Indonesia. Jangan marah kalau kita mengatakan Melayu itu hanya sebagai salah satu suku saja yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu itu juga hanya sebagai salah satu bahasa suku yang ada di Indonesia, bukan bahasa kebangsaan di Indonesia. Kenapa kalian marah ya mengatakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kalian itu hanya sebagai bahasa daerah di Indonesia? Ya suka-suka kami dong. Kami mempunyai kedaulatan sendiri, tapi kalian jangan mencoba mengutak-ngatik kedaulatan kami. Itu saja. Kalian mengutak-ngatik kedaulatan kami, ya kalian siap-siap aja mendapatkan perlawanan atau resistensi dari Indonesia. Nah, komentar dari warganet Maledes ini yang memicu menurut saya diskusi yang panjang ya dari teman-teman warga net Indonesia. Google peta Malaysia tahun 1835. Dulu Indonesia, Filipina dipanggil Malaysia. Apa? Banyak kuasa luar panggil Malaysia, tapi Belanda panggil Indonesia itu Hindia. Nama Indonesia baru dicipta tahun 1890. Oh, jadi maksudnya dia ingin mengatakan nama Malaysia itu lebih dulu ada gitu ya. Kubur penciptanya ada di Malaysia. Indonesia dulu tak ada bahasa sendiri, jadi mereka ambil bahasa Melayu. Ngebacot terus loh. Tapi ramai tak pandai bahasa Melayu, jadi mereka sebut ikut ejaan. Thailand jadi Thailand, turis jadi turis, handphone jadi HP. Bego banget orang. Jilet jadi silet. Ejaan asal bahasa Melayu versi Indonesia tiada huruf Y dan U. Tapi Indonesia ikut ejaan Malaya lama, ada huruf Y dan U. Perkataan kursi, kaus kawin, apalah ini. Itu ejaan Kamus Bahasa Malaya tahun 1812. Aduh, oke, oke, oke. Perlu kamu ketahui ya, bahwa ejaan Rumi bersama kamu itu yang diresmikan pada tahun 1972 itu mengikuti ejaan yang disempurnakan di Indonesia. Bahkan tanggal peresmian ejaan Rumi bersama kalian itu disamakan dengan ejaan yang disempurnakan di Indonesia. Bahkan kalau kamu ingin melihat lebih detail lagi, yang menyontek, yang meniru ejaan itu adalah kalian, bukan kami. Dibalas, emang gue pikirin sejarah ngawur, mana ada yang percaya isinya semua angan-angan, Solehah Yakub, awang-awang, awang sarian, dan lain-lain. Sejarah palsu versi Maledes, Melayu pun asal Indonesia, bukan Maledes. Yang kau maksud bahasa Melayu versi Indonesia itu yang mana, Des? Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Palembang, Melayu Kalimantan Barat, yang jelas kalau nulis kau, Des.
Melayu Maledes kebanyakan berkhayal, berhalusinasi. Tak ada Melayu asli Kat Maledes sebab banyak berkawin dengan Bangladesh. Sedang Melayu Indonesia masih original. Melayu itu asal Sumatera. Saya membalasnya begini aja. Nama Malaysia sejak tahun 1835, lu diberi kemerdekaan aja dinamakan Malaya kok. Dibalas sama dia. Google dan lihat dulu peta Malaysia 1835, Indonesia masuk Malaysia. Memang 1835 Google udah ada, ngaco kok di Malaya itu belum pernah jadi penguasa. Malaya selalu jadi daerah jajahan berbagai kerajaan dan bangsa. 1835 tidak ada Malaysia. Halu sekali. Tidak ada nama Malaysia 1812 ini harusnya, bukan 1821 ya. Otakmu jarem ya. Nama negaramu Malaya itu mulai muncul 1957. Berubah jadi Malaysia itu tahun 1963. Jadi sebelum 1963 itu tidak ada Malaysia. Hati-hati itu dengkul, jangan sampai terbentur. Karena otaknya didengkul. Iya, semua yang ada di dunia ini asalnya dari Malaya. Nabi Adam aja turunnya di Bukit Jerai, Kedah, maksudnya Gunung Jerai. Istri Nabi Ibrahim dari Malaya. Pokoknya semua dari Malaya. Iya, tai saya juga berasal dari Malaya. Bersyukurlah Indonesia punya nama sendiri, berpisah identitas dan wilayah dari semenanjung. Kita buat sendiri sejarah negara ini untuk diwariskan kepada anak cucu kita termasuk nama bahasa nasional dan kamusnya. Dan ada negara tetangga yang begitu ingin meniru Indonesia sampai bahasa pun tak mampu buat menjadi bagus. Meniru isi kamus dengan banyak mencuri kosakata bahasa Indonesia hanya untuk dikoleksi dan diklaim agar buku kamus dewanya menjadi tebal, tapi tak paham arti dan cara memakainya dalam kalimat perkataan. Lucu dan miris si Maledes. Jadi sebetulnya Majapahit adalah Mojosari. Majapahit tak pernah ada. My God. Tuh kan, nggak paham. Berarti yang di Trowulan itu reruntuhan Istana Jin. Nggak ada Majapahit, nggak ada Kesultanan Demak dong. Masjid Demak dibangun kemarin dong. Kesultanan Mataram juga nggak ada dong. Yang membunuh JP Kwan berarti hantu. Implikasi logikamu keren. Kocak kau, Des. Apa yang dituliskan oleh Mas Wise ini adalah semua fakta ya. Dan ada bukti-buktinya gitu. Kau membantah bukti fisik hanya dengan narasi tulisanmu sendiri. Nah, ini nih sering nih. Warganet Maledes itu sering tuh apa membuat tulisan-tulisan sendiri dan tidak berdasarkan bukti-bukti fisik gitu loh. Jangan gila dulu bang, habis lebaran aja gilanya. Oh Maledes, jika Majapahit tidak ada maka tiada Hang Tuah. Jadi Hang Tuah atau Hang Tua pahlawan Melayu Hujung Bedini. Iya kan di dalam hikayatnya itu kan ada dituliskan kan, Hang Tuah ketemu dengan Gajah Mada. Namanya hikayat loh, kok lu percaya sih? Sungguh sangat tidak diragukan lagi, kamu pasti murid kesayangan Soleha Yakob. Lagi mengarang bebas. Nah, ini yang menarik ya. Ini komentar dari warganet Maledes ini menurut saya betul-betul sudah tidak berdasarkan logika sama sekali, betul-betul tidak berdasarkan fakta. Dia menuliskan begini, Malaya artinya merdeka dalam bahasa Filipina. Malaya tidak pernah dijajah. Malaya cuma terima penasihat British. Belanda pun kalah di Malaya. Kalau jelas dijajah itu ada Gabeno. Dibalas oleh warganet Indonesia. Lantas tahun 1957, Tun Abdul Rahman teriak merdeka, itu maksudnya merdeka dari siapa? Kan kamu bilang Malaya tak pernah dijajah. Malaya tak pernah dijajah, kemerdekaan kalian diberi oleh British dengan tujuan agar hegemoni dan pengaruh British tetap ada di Malaysia. Contohnya, Undang-Undang Malaysia ditulis dalam bahasa Inggris. Kemerdekaan kalian diberi oleh British dengan tujuan agar hegemoni dan pengaruh British tetap ada di Malaysia. Contohnya, Undang-Undang Malaysia ditulis dalam bahasa Inggris. Itu bukti kalau Malaysia pernah dijajah.
Ini jelas ya bahwa si warganet Malaysia ini memang tidak mengerti sejarahnya sendiri. Dia ini ingin membuat sejarah negaranya sendiri. Dan menurut saya itu sangat disesalkan ya. Pendidikan sejarah di negara mereka itu gagal mendidik warganya untuk bisa berpikiran logis, untuk bisa berpikiran waras. Saya ingin menunjukkan video, jadi bukan dari pernyataan-pernyataan aja, video yang menunjukkan bahwa Malaysia itu meminta kemerdekaannya dari Inggris. Jadi kalau dia udah meminta kemerdekaan, berarti kan mereka dijajah. Logikanya kan seperti itu. Video ini adalah ketika kunjungan Abdurrahman, Perdana Menteri pertama Malaysia, ke Inggris dan dia meminta kemerdekaan dari Inggris. Bahkan pertemuan Abdurrahman ini dari pihak Inggris itu diwakili oleh sekretaris kolonial. Artinya sekretaris penjajah. Berarti Abdurrahman ketemu dengan wakil penjajahnya gitu. Mari kita lihat bersama videonya. Home rule for Malaya is discussed in London between Federation leaders and the British government. Tengku Abdul Rahman, Chief Minister of the Federation, heads the Malayan delegation, while Britain's spokesman is Colonial Secretary Lennox Boyd. My people have asked that Malaya be given independence, if possible, during 1957. Nah, teman-teman sudah mendengar semua. Itu pernyataan yang dibuat oleh Abdurrahman kepada Inggris. Dan ini menunjukkan bahwa Malaysia itu dijajah. Jadi kalau misalkan dikatakan oleh warganet Malaysia tadi yang mengatakan bahwa Malaya tidak pernah dijajah, nah itu apa? Perdana Menterimu tadi ngomong apa itu? Meminta kemerdekaan. Berarti apa? Dijajah kalian. Kalian itu ya waham, kalian itu memang pol pokoknya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Orang Melayu ni masalahnya besar. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakapnya. Orang Melayu suka dongeng. Ya. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah.